Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Syafa Anggrayanisa Putri dengan NIM digit terakhir 34. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP dengan model Project Based Learning dengan materi elastisitas hukum kelas 11 semester ganjil. Adapun kompetensi dasar yang saya ambil yaitu KD.4.2, yaitu melakukan percobaan tentang sifat elastisitas suatu bahan berikut hasil percobaannya. Tujuan yang saya ambil dari model PJBL tentang materi hukum yaitu melalui model PJBL ini, siswa selalu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menerapkan sifat elastisitas atau hukum ini dalam kehidupan sehari-hari, membangun sikap tanggung jawab, serta merancang membuat suatu percobaan yang melibatkan hukum. Outputnya, siswa akan mendapatkan kompetensi 4K, yaitu kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Materi singkat dari RPP saya tentang PJBL yaitu di sini ada pengertian dari hukum yaitu merupakan suatu hukum tentang gaya yang ada di dalam sebuah ilmu fisika. Jadi hukum ini ditemukan oleh Robert Hooke yang menjelaskan bahwa suatu benda itu terdapat dua sifat, yaitu sifat elastis dan sifat plastis. Kalau sifat plastis, bendanya tidak dapat kembali ke keadaan semula. Kalau sifat elastis, benda dapat kembali keadaan semula. Dengan rumus yang dipakai yaitu F sama dengan K sama dengan delta X. K-nya itu konstanta, F-nya gaya dari si gas, delta X itu pertambahan panjang. Sintaks PJBL meliputi 6 fase, yaitu di sini guru melakukan pendahuluan, dan di sini sintaks PJBL melakukan 2 kali pertemuan. Pada kegiatan pertemuan pertama, kegiatan inti fase 1, 2, 3, di mana fase 1 penentuan pertanyaan mendasar, kedua menyusun perencanaan proyek, ketiga menyusun sebuah jadwal. Nah, di fase pertemuan kedua, kegiatan intinya meliputi 2 fase, yaitu memantau siswa dari hasil percobaannya, dan fase kelimanya itu penilaian hasil. Dan di fase ke-6 itu berada di penutup tentang evaluasi percobaannya. Adapun alat dan bahannya meliputi paralon, benang, gunting, beban, laptop, alat tulis, pegas, dan lem. Langkah-langkah pembelajaran pada pertemuan pertama, langkah pertama yang pasti pendahuluan. Pendahuluan itu yang pertama guru dan siswa akan berdoa sebelum memulai pembelajaran, melakukan absen, dan tanya jawab materi sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan memulai pembelajaran fisika tentang materi hukum. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Selesai. Sebelum ke materi, alangkah baiknya Ibu akan mengabsen kalian satu persatu. Yang pertama, Naya dan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini semua hadir di dalam kelas dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, sebelumnya materi kita pada pertemuan sebelumnya, Ibu menyuruh kalian untuk membaca materi hukum. Apa sih itu hukum? Oke, kegiatan inti yaitu fase 1 dimulainya
sintaks PJBL, yaitu penentuan pertanyaan mendasar. Fase 1 ini, peserta didik itu mengamati sebuah video. Nah, kalian sebelum kita melanjut ke materi selanjutnya, Ibu ada sedikit video yang kalian tonton. Ya. F adalah gaya, bisa diberi F, bisa diganti. Oke, dari sini Bapak ingin menjelaskan bahwa dari percobaan hukum Hooke itu ada rumus ya, yaitu L sama dengan K dikali X. F ya gaya, K-nya konstanta, X-nya itu pertambahan, panjang, pegas. Oke, dari video video yang kalian tonton, Ibu akan menanyakan pertanyaan mendasar. Yang pertama, dari video itu kan ada gambar pegas. Menurut kalian, pentingnya pegas dalam kehidupan sehari-hari itu buat apa sih? Yang kedua, apa yang kalian ketahui tentang tadi pertambahan panjang pegas? Yang ketiga, bagaimana sih prinsip dan suatu bahan itu dikatakan dia tuh elastis? Oke, selanjutnya, habis dari kalian menonton video ini, ada yang tahu nggak sih tujuan dari kita pembelajaran pada hari ini apa? Nah, kegiatan inti yang kedua yaitu di sini menyusun fase 2, menyusun perancangan proyek. Nah, pada pertemuan kali ini tentang materi hukum HOK, kita akan melakukan sebuah percobaan. Percobaannya apa? Kita akan melakukan suatu percobaan tentang hukum HOK dengan menggunakan pegas dan suatu beban. Nah, di sini Ibu dibantu kalian untuk membentuk kelompok dengan jumlah 4-5 orang ya, satu kelompoknya. Lalu, habis kayak gitu, proyek apa yang akan kita buat, Bu? Nah, proyek yang akan kita buat yaitu namanya, kalian pernah melihat timbangan posyandu? Nah, sejenis itu, tapi kita membuatnya secara sederhana dengan menggunakan paralon. Oke. Dan habis itu, nah, untuk pertemuan selanjutnya, Ibu akan meminta kalian untuk membawa alat bahan. Kalian catat ya alat bahannya yang akan dibawa. Itu meliputi paralon, lem, pegas, benang, gunting, dan beban. Bebannya apa, Bu? Bebannya meliputi yang kuningan itu 50 gram, 100 gram, dan 200 gram. Oke. Di sini fase 3 itu di kegiatan inti masih kita menyusun jadwal. Jadi, untuk pertemuan selanjutnya, waktu maksimal kalian melakukan percobaan itu di waktu kita pertemuan yaitu 45 menit untuk melakukan percobaan dan penyerahan produknya juga di hari itu. Dan waktu pengumpulan produk itu seminggu dari sekarang. Sekian dari pertemuan hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kesimpulan dari materi yang kita dapat yaitu tadi tentang rumus dari hukum Hooke dan penemu hukum Hooke. Nah, jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya kita akan melakukan sebuah percobaan tentang hukum Hooke. Oke, Ibu akhiri pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya langkah pembelajaran pertemuan kedua. Yang pasti yang pertama pendahuluan. Pendahuluan ini meliputi tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita masuk pertemuan yang kedua, melanjutkan pertemuan yang kemarin, sesuai perkataan Ibu bahwa hari ini kita akan melakukan percobaan tentang hukum Hooke. Sebelum melakukan percobaan,
Ibu akan mengabsen kalian satu persatu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini kalian hadir semua ya di dalam kelas. Kayak Ibu lupa, sebelum kita memulai pembelajaran, biar pembelajaran kita lancar dan percobaan kita lancar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Amin. Nah, sini kegiatan inti pada percobaan kedua di sini meliputi fase keempat, memantau hasil percobaan si siswa. Oke, sudah dibawa semua alat dan bahannya. Sekarang kalian merancang dari skema alat yang kita akan buat. Nih, kalian boleh simak video berikut ini. Video nanti digunakan sebagai gantungan ataupun jemuran barang telah didapat. Oke, sudah mengerti semua dari video ini? Nah, selanjutnya di kegiatan inti fase kelima itu penilaian hasil. Sudah melakukan percobaan semua, sudah mendapatkan data, silahkan kalian tulis hasilnya di laporan dengan laporan akhir praktikum kita hari ini, percobaan kita hari ini. Lalu, sebelum menulis laporan, ada yang ingin mempresentasikan hasil dari kalian, percobaan yang kalian dapatkan? Oke, terima kasih kelompok 1 telah mempresentasikan hasilnya. Ya, benar ya. Jadi kelompok 1 bahwa rumus untuk mencari gaya dari hukum Hooke itu F sama dengan K dikali delta X. Kesimpulannya bahwa semakin panjang panjangnya, maka bebannya itu akan semakin berat. Iya, benar. Terus, untuk dari kelompok 1, bahwa saran dari praktikum ini, kita harus benar-benar mencari pegasnya itu yang kuat, agar tidak seperti dari kelompok 3. Pegasnya putus ya pada saat digantungkan beban yang lebih berat, yaitu 200 gram. Oke, di sini penutup fase 6, evaluasi percobaan. Semua sudah melakukan percobaannya, lalu ada yang ingin ditanyakan dari percobaan ini? Oke, untuk percobaan ini menurut kelompok 2, bahwa semakin kita melilitkan pegasnya juga semakin banyak, maka hasil pertemuan panjangnya juga semakin panjang ya. Terus habis itu, apa pengaruh lain dari selain pertemuan panjang yang mempengaruhi pertemuan panjang selain beban? Yaitu dari tingkat penyangganya. Kalau kita penyangganya dibuat stabil, maka bebannya, pertahanan panjangnya juga makin panjang. Oke, untuk pertemuan hari ini kita akhiri dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan materi tentang hukum ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum itu ada penilaian soal yang harus kalian isi tentang pertambahan panjang tadi. Sama ya. Nah, penilaian kognitif ini di sini siswa mengisi soal esai. Lalu ada aspek penilaiannya, yaitu ketelitian dalam mengerjakan soal dengan cermat, kritis dalam penurunan rumus, disiplin, dan jujur. Adapun skor tertingginya 20. Sini ada tahap perancangan. Tahap perancangan ini seperti di kegiatan inti fase 4, itu kelengkapan anggotanya, ketelitian mempunyai bahan, peran ide, disiplin, dan perumusan hipotesis seperti pada pertemuan pertama.
Lalu ada tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaannya ini kerjasama antar kelompok, ketelitian, kesesuaian dengan materi, diskusi antar kelompok, dan keaktifan ketika tadi ada siswa yang maju ke depan, mempresentasikan hasil percobaannya. Adapun skor terbaiknya 20. Tahap akhir yaitu perlengkapan alatnya sampai tahap akhir apakah alatnya itu masih berfungsi dengan baik, terus ketepatan waktu. Apakah dalam waktu 45 menit itu siswa sudah mengambil data dan selesai menghitung laporan sementaranya dan habis itu menyampaikan proyek dengan tepat, presentasinya dengan lugas, lalu memberikan jawaban tepat sesuai dengan hipotesis yang dibuat. Nah, penilaian hasil laporannya berbeda. Sini hasil laporannya itu H plus minggu dikumpulkan oleh siswa, adapun skor terbaiknya yaitu 80. Oke, terima kasih. Berikut hasil penjelasan RPP saya tentang PJBL, tentang materi elastisitas hukum. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Goodbye.